Saya pun sampai hari ini tidak menyangka bahwa kemudian beliau bisa berpulang begitu cepat. Tapi kemudian hari ini yang membuat saya iri dengan beliau adalah bahwa manusia terbaik itu menurut saya adalah yang hidupnya tidak merepotkan orang, mohon maaf, hidupnya membahagiakan orang dan matinya tidak merepotkan orang. Dan itu ternyata ada dalam diri almarhum Didi Kempot. Bagaimana kemudian hidupnya membahagiakan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang ada di dunia ini dengan lagu-lagu dan karya-karyanya. Dan kita sama-sama menyaksikan begitu beliau berpulang itu tidak merepotkan orang sama sekali. Prosesnya begitu cepat, yang itu menandakan bahwa beliau tidak mau merepotkan keluarga, teman-teman dan kawan-kawan beliau. Saya masih ingat ketika istrinya cerita bagaimana kemudian menjelang sahur itu beliau masih membangunkan istrinya. Kemudian setelah subuh beliau sesak nafas, kemudian berangkat ke rumah sakit dengan masih bisa mengumandangkan takbir sebanyak 3 kali. Ini yang barangkali teman-teman harus tahu ya. Beliau mau meninggal itu mengumandangkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dipeluk sama istrinya dan ternyata sampai rumah sakit sudah berpulang. Ini yang kemudian menjadi inspirasi bagi saya. Saya juga punya cita-cita bagaimana kemudian hidup saya ini harus membahagiakan banyak orang seperti almarhum dan meninggal saya juga jangan sampai merepotkan orang. Itu terjadi pada almarhum Didi Kempot. Makanya semuanya kita punya cita-cita seperti beliau lah. Ini menurut saya yang semangat ini yang perlu dicontoh oleh teman-teman artis yang sekarang ya, termasuk pendatang baru. Dan bahkan semuanya, tidak hanya artis ya. Orang-orang kayak saya pun harus mencontoh. Bagaimana kemudian ternyata seorang yang awalnya hanya pengamen trotoar, yang hanya ngamen di lampu merah, ketika kemudian benar-benar dia serius dengan apa yang dia tekuni, benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk itu, ternyata Allah mengangkat derajatnya. Allah begitu gampang ketika kemudian mengangkat seorang pengamen trotoar menjadi seorang legend hari ini ya, bahkan seorang maestro menurut saya. Tentunya dengan karya-karyanya. Maka kemarin ketika 40 harinya beliau, saya ceramah, saya mengatakan apa? Pengen jadi orang besar itu dengan banyak jalan hari ini. Pengen jadi orang viral itu dengan banyak jalan. Yang pertama melawan orang besar. Yang kedua membuat masalah besar. Yang ketiga menyelesaikan masalah besar. Dan yang keempat adalah membuat karya yang besar. Dan almarhum Didi Kempot ini termasuk golongan orang yang membuat karya yang besar. Dan karya-karyanya beliau sudah meninggal pun itu masih dikenang, bahkan di cover tidak hanya oleh orang Indonesia, teman-teman di Suriname, di Amerika dan lain sebagainya. Orang yang tidak tahu bahasa Jawa pun akhirnya menikmati lagu beliau.